Om Joni. Ya, kok Seperti biasanya di saat semua sudah siap ada yang diumek. mainan baru, Cantik tau. cantik dan rapat. Bahasanya balik lagi kayak kemarin. Cantik dan rapat. Ya ini kan Udah dipakai itu ceritanya. sudah. Gimana? Ya sekarang fungsinya dapat tuh. Jadi kalau mau handphonean biasa kan pakai layar depan aja cukup. Terus kalau mau lihat film atau lihat web-web, terus lihat sepeda-sepeda itu maksudnya, bukan lihat binatang piaraan hamster itu bukan. Nah itu dibuka gini. Oke. Kalau mau ditaruh bisa posisi siku gini bisa. Iya. Itu si Fold. Itu Fold 5. Fold 5. Ya. Fold 5. Yang tertarik bisa cari di toko Las Vegas. Belinya di situ Om ya. Ya, dapatnya Dapat di situ. Ya. Mau bahas apa hari ini Om? Ini hari ini mau bahas ini Om. Sepedaan jarak jauh. Ya paling enggak sepedaan jarak jauh itu kan banyak yang perlu dipersiapkan. Sebentar. Ya. Jarak jauh kalau menurut Om Joni atau menurut teman-teman pesepeda itu sampai berapa kilo sih Om? Jadi kalau hari biasanya akhir minggu itu kan sepedaannya biasanya istilahnya fondo itu kan 100 km Ya. atau century itu 160 kiloan. Century ride atau fondo ride itu atau double fondo 200. Nah akhir-akhir ini kan trennya itu ke arah sepedaan itu yang 200, 300 kilo. Nah, jadi yang menghabiskan hari gitu. Jadi dari pagi, dari terang sampai gelap atau dari gelap sampai gelap lagi itu masih Sekarang trennya begitu ya Om? trennya begitu. Jadi kalau event seperti outdoor, seperti yang jauh-jauhan gitu, itu biasanya sepedaannya tuh di sepeda itu dari gelap lagi, tidur sebentar, sepedaan lagi. Om Joni dapat izin itu dari orang tua, maksudnya dari orang tua. Oh dapat. Oh, iya. Ya kebetulan kan sekarang izinnya cuma satu Om, jadi ya lebih mudah gitu. Bener Om. Siapa aja Om yang disiapin Om ini Om? Nah sebetulnya banyak yang disiapin, tapi yang di kali ini saya ingin membahas di handlebarnya. Ini berarti yang persiapan versi Joni Ray ini Om ya? Ya ini persiapan versi saya. Kebetulan saya mencoba-coba memasang handlebar dari Metron MAS 4D nih. Metron. Ya, enggak, saya lihat kelpaan Om. Metron 4D Flat MAS Aerobar. MAS itu singkatannya dari Modular Aerosystem. Wow. Modular Aerosystem. Bedanya apa dengan biasanya orang-orang ngomong tando atau clip on bar. Jadi yang dimaksud clip on bar itu adalah ini Om. Nah, ya, clip on bar ini. Biasanya clip bar ini atau ada yang nyebut TT bar karena sepeda time trial itu pasti pakai ini karena orangnya harus bungkuk untuk melawan angin. Tapi di sepeda-sepeda jarak jauh itu kita mengistilahkan rest bar. Jadi bukan untuk semata-mata untuk kecepatan tapi untuk istirahat. Kenapa? Karena ketika posisi kita jarak jauh itu kan tangan capek ya, harus nyangga gini terus lama, ini sakitnya pundak ini sampai dari tangan ini sampai ke pundak sini kanan kiri ini sakit banget lah. Untuk istirahat itu kita harus sandar di sini. Nanti bisa sebentar lagi kita lihat di cuplikan video dan foto itu bagaimana saya beristirahat di rest bar ini. Nah, biasanya rest bar lain itu nyepitnya di handlebarnya. Biasanya handlebar itu kan bundar, terus nyepit di sini.
Nah, kebetulan yang punyanya Metron ini sudah pipih untuk semakin nyaman megangnya di atas seperti ini. Tapi bisa dipasangi rest bar. Nah, ini nggak umum, Om. Biasanya belinya terpisah, beli handlebar. Not public ya Om ya? Not public, nggak umum. Nggak umum. Biasanya beli handlebar, lalu beli rest bar atau TT barnya ini sendiri. Biasanya seringkali terjadi itu ketika dipasang adalah kemampuan kita membungkuk itu enggak semua orang sama. Kalau ada ukurannya masing-masing ya Om? Jadi kalau membungkuk ya bisa dilihat di foto saya ini, cara membungkuk saya kelihatannya sudah bagus, tapi banyak orang yang lebih bisa fleksibel itu bisa lebih nunduk. Apa fungsinya? Jadi lebih aero, lebih nggak ngelawan angin. Nah, kalau nggak ngelawan angin itu yang jadi problem adalah apakah punggung itu punggung ya, punggung itu se-fleksibel itu. Nah, jadi di sini di Metron punya 4D flat mesh bar ini itu dia punya spacer ini sudah ikut bawaan. Ini yang luar biasa. Itu bisa di-adjust ya Om ya? Ini bisa di-adjust. Jadi bisa dilihat di sini. Di sini kelihatan ada singgetan. Apa itu? Kayak pisahan-pisahan ini. Di sini tiap 1 sen. Oh, itu kuc-kuc. Oh iya. Ini tiap 1 meter, tiap 1 senti ini bisa dilepas. Dan di handlebarnya sendiri itu ada knocknya. Jadi kalau ini 4 baut di bawah ini dilepas, dia jadi handlebar biasa. Jadi tidak perlu kalau clip-on itu kan dicepit gini kayak selang gitu. Selang itu kan kalau selang sama semprotan itu kan ada kelingnya itu ya. Klemnya. Nah, klemnya itu dipaut. Nah, seperti itu kalau yang biasanya. Ini enggak. Dia ada dudukannya. Ada dudukannya. Ini itu ya blister apa itu namanya tadi itu? Ya makanya tadi istilahnya MAS itu kan modular aero system. Nah, jadi sudah memang ini sudah satu style. Oh, jadi satu set ini. Kalau saya kan perlu yang agak tinggi. Ini agak lebih susah dan dia menyediakan spacer ini bawaannya 9 cm. Jadi semua spacer yang dikasih saya pasang di sini. Nah, bisa kita ukur. Ini, loh, garisnya kok serem sih Om. Garisnya ini jelas Om. Jadi kalau 5 cm kan ngukurnya sulit. Iya. Ini di sini kelihatan Om. Jadi di sini ini selisihnya 9 cm. Jadi kalau kurang ya tinggal kurangi aja di sini. Jadi nanti dikurangi spacer ininya, dikurangi kiri kanan, dikurangi jangan sampai sisian ya. Kalau satu gitu kan miring, dikurangi dan ini dia bisa turun. Kalau ada yang punggungnya lebih fleksibel, lebih bisa nungging gini, tinggal ngurangi ini. Berarti harus fitting ulang ya Om John ya? Bukan fitting, di setel. Soal kemampuan orang itu seberapa kan bisa dicoba ya. Iya. Bisa dicoba. Nah, kalau bawaan dari Metron ini ada 2 macam. Ini yang tipenya J-band. Jadi seperti huruf J gini, nekuknya gini. Ada yang S-band. S-band itu lurus. Jadi aerobarnya ini lurus gini. Jadi cuma naik ini aja. Kalau S-band yang O-band kayak mobil loh, kayak odong-odong bagus ya. Oh gitu. Jadi bisa diputar ada lagunya itu ya. Bukan. Nggak ada itu. Juga lebar handlebarnya juga tersedia, ada yang 40, 42. Kebetulan kalau punya saya ini 42 cm lebarnya. Nah, kelebihan dari ini itu menurut saya sangat membantu karena ketika kita capek di perjalanan jauh, kita tinggal naruh tangan di sini untuk istirahat. Pernah sampai ketiduran Om? Oh, untungnya enggak. Jangan sampai. Ya. Jadi kalau teman-teman lihat banyak istilahnya apa ya, ultra cyclist yang bisa ribuan kilo, saya belum termasuk di sana. Itu biasanya masang TT bar seperti ini. Itu fungsinya apa? Selain dia kebanyakan sendirian ketika perjalanan, jadi harus melawan angin, lebih baik dia ngecit. Caranya ngecit yaitu membungkukkan diri.
Nah kalau di setir konvensional tangannya tuh capek karena harus mekengkeng gini ya, nahan gini untuk Mekengkeng. iya mekengkeng gini kan harus nahan gini, nah gini, ini. Akhirnya ini capek kan. Kalau ini enggak, ini ditaruh. Nah jadi tinggal apa ya, senden aja di sini gini. Nah bisa dilihat di foto-foto saya ini, kebetulan fotonya ketika saya dan teman-teman di Bali. Barusan ini dari Gilimanuk ke Denpasar, anginnya tuh cukup luar biasa. Sebenarnya sudah saya pakai dari Surabaya ke Bali, Surabaya ke Banyuwangi, tapi yang di foto ini yang di Bali. Nah itu bisa kelihatan bagaimana posisi ini, kalau posisi kita tegak, angin tuh akan badan saya jadi layar. Kalau posisi gini kan anginnya lewat, tangannya nggak capek. Jadi kalau gini sudah anginnya keras, tangan saya harus Pegang erat. memegang erat supaya tidak jatuh kan badannya, Ya, betul. dan juga ke hantam angin. Kalau angin dari pinggir itu ekstra lagi kerjanya, karena saya harus menyeimbangkan sepeda ini untuk tidak jatuh. Ketika saya menunduk seperti ini, angin itu bisa lebih lewat gitu, bisa merobos ke belakang saya. Tapi itu penyesuaian lagi Om ya, karena kan nggak ada apa itu remnya apa nama istilahnya. Oh ya, yang perlu dia pelajari betul. Momen sangat benar. Jangan lengah karena ini tidak ada remnya. Jadi biasanya di sini ada operannya, saya belum punya. Jadi di sini bisa ngoper. Jadi saya ngoper masih di sini dan ngeremnya juga di sini. Jadi walaupun sepeda TT itu kebanyakan dari atas turun ke bawah ini kalau ngerem. Karena kekuatan keseimbangan itu kalau direm harus setir yang dilebar gini. Jadi ini lebih seimbang. Berarti perlu adaptasi ya Om ya. Ya perlu adaptasi dari tidur, megang gini, tidur lagi, megang gini lagi. Jadi kapan kita pakai yang TT bar, kapan kita pakai setir handlebar biasa, ini perlu adaptasi. Karena tidak selalu bisa istirahat, tidak selalu juga bisa di handlebar ini. Itu speedometer masih kelihatan dong? Speedometer masih kelihatan. Masih kelihatan. Saya juga punya adjustment supaya dia bisa maju, cuman waktu ini tidak saya pasang. Pakai apa Om John nih speedonya? Ini saya masih pakai Triton S800 saya. Kemarin dari Surabaya sampai Denpasar masih tetap pakai ini Om. Lebih dari cukup ya Om ya? Jauh lebih cukup. Baterainya juga dari gelap sampai gelap lagi belum habis. Petanya juga jelas. Jadi teman-teman yang ada beberapa yang tanya, jadi sekalian saya buatkan YouTube-nya ini supaya jelas bagaimana fungsi aerobar ini. Karena banyak ngomong, sudah siap ribuan kilo. Ya semoga, tapi kalau ribuan kilo itu nggak pulang-pulangnya lama ya. Izinnya juga makin susah. Izin ke siapa? Itu orang tua ya, orang tua. Nggak tahu orang tua yang mana. Iya. Terus selain handlebar apa lagi Om kira-kira? Nah, yang untuk kali ini handlebar dulu. Nanti yang berikutnya kita di sesi. Ada lagi berarti Om ya? Ada. Kita saksikan video next ya. Yang sekarang cukup di handlebar ini. Bila ada pertanyaan, sebelum tanya tolong subscribe dulu. Habis itu tanya. Nah, setelah itu kami akan berusaha menjawab sebisa mungkin. Terima kasih.